Sebanyak 4 tempat pemungutan suara di Alor akan melaksanakan pemilihan ulang, yakni TPS 01 Desa Mawar, Kecamatan Pantar Timur, TPS 14 dan 18 Kelurahan Kalabahe Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, dan TPS 8 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara. Ketua Bawaslu Kabupaten Alor, Oryas Langmau, saat ditemui di ruang kerjanya, mengatakan bahwa keempat TPS melakukan pemungutan suara ulang atau PSU disebabkan karena adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali. Yang kami sampaikan bahwa terkait dengan adanya juga pelanggaran dalam proses pemungutan itu di beberapa TPS yang secara kelembagaan sudah dilakukan rekomendasi ke KPU secara berjenjang, itu disebabkan oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Jadi dilihat dari TPS-TPS yang ada, yang pertama di TPS 1 Desa Mawar, Kecamatan Pantar Timur, itu pemilih yang berdomisili di luar Pantar. Yang kedua di TPS 14 dan 18 Kelurahan Kalabahe Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, itu sama juga pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB yang menggunakan KTP, tetapi KTP-nya KTP luar Alor. Yang berikut keempat itu di TPS 8 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, itu sama juga pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB menggunakan hak suara, sehingga dari situ diatur dalam Undang-Undang 7 Pasal 372 dan juga PKPU 25 Pasal 80 mengatur tentang proses pemungutan suara ulang apabila terjadi hal-hal demikian. Yang salah satu poinnya adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, sehingga rata-rata itu teman-teman KPPS memberikan suara-suara lebih dari satu, sehingga berdampak pada proses ini. Dan tentu kita menunggu jadwal atau keputusan KPU untuk pelaksanaan PSU yang akan dilakukan di Kabupaten Alor. Lebih lanjut, Langmau mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan informasi dari Bawaslu Provinsi juga dilaksanakan di 14 kabupaten kota. Jadi kami sampaikan bahwa proses PSU ini sudah diatur dalam amanah peraturan perundang-undangan, dan khusus di NTT itu ada sekitar yang diinventarisir oleh Bawaslu Provinsi dan juga kabupaten kota, ada sekitar 13 atau 14 kabupaten kota. Bahkan ada yang belasan TPS melakukan PSU di kabupaten-kabupaten lain. Jadi bukan hal yang baru, dan khusus PSU ini di pemilu 2019, 2018 juga sering terjadi hal yang sama. Terkait hal ini, dirinya menghimbau agar ke depan penyelenggara pemilu di lapangan lebih selektif sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Sehingga ini mungkin jadi catatan ke depan, terutama kita akan menghadapi pilkada, khusus teman-teman di penyelenggara teknis di KPPS atau di TPS, itu bahkan juga pengawas dan semua kita mengawasi supaya hal-hal ini jangan terjadi lagi, karena tentu kita semua berharap tidak boleh ada PSU, tapi sudah terjadi ya kita mengikuti, dan harapan ke depan itu yang kita jaga. Demikian laporan tim Kominfo TV Online.